Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Tina Sari selaku Kaprodi Sastra Inggris UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kami hormati Bapak Agung Tiga selaku Ketua Panitia Lecture Series. Yang kami hormati Ibu Mira Sartika. Yang kami hormati Bapak Taufik Effendi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips, yang mana tips saya ini bukan milik saya sebenarnya, tetapi tips ini saya kompilasi dari beberapa kolega yang telah berhasil memperoleh beasiswa dari beberapa negara, yaitu Amerika, Inggris, Kanada, Australia, New Zealand, dan Jepang. Oke. Overview presentasi saya yang pertama adalah kenapa kita gagal meraih beasiswa luar negeri khususnya. Yang kedua, siapa-siapa saja yang sudah berhasil menaklukkan beasiswa luar negeri, apa saja tips mereka, dan yang sesi terakhir adalah sesi tanya jawab. Oke. Ada beberapa alasan yang mendasari kenapa kita gagal memperoleh beasiswa. Yang pertama bisa jadi karena dokumen kita tidak lengkap, dan pasti ketika dokumen kita tidak lengkap, maka untuk maju ke sesi berikutnya kita sudah. Yang berikutnya, yang kedua adalah esai yang kita tulis itu kurang bagus. Dalam artian di sini adalah kita kurang bisa meyakinkan kepada pihak pemberi beasiswa tentang apa yang kita tulis. Bisa jadi karena grammarnya kurang bagus, bisa jadi karena apa yang kita tulis terlalu bombastis dan tidak logis. Yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah ketika interview kita kurang bisa meyakinkan interviewer bahwa kita layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Yang terakhir tentunya adalah ketika persiapan kita kurang matang, tentu apa yang akan kita idam-idamkan yaitu memperoleh beasiswa tersebut juga akan terpengaruh, akhirnya tidak dapat. Oke. Tips ini saya kompilasi dari 6 teman saya. Yang pertama, satunya adalah penerima Fulbright, kemudian penerima Australia Award Scholarship, penerima LPDP, dan satu lagi adalah penerima beasiswa dari kampus, yaitu di New Zealand. Setelah saya kompilasi, ada 15 tips yang akan saya bagikan di sini. Yang pertama yaitu mulailah dari mimpi. Kenapa mimpi itu penting? Ketika kita mempunyai mimpi untuk kuliah ke luar negeri, maka dengan mimpi tersebut kita akan selalu ingat bahwa ada sesuatu yang belum kita capai. Dan dari situ kita akan terus termotivasi bahwa suatu saat saya pasti akan bisa ke, misalkan ke Amerika, suatu saat pasti bisa ke New Zealand, dan lain sebagainya. Tanamkanlah di otak kita bahwa kita masih ada mimpi untuk mencapai beasiswa tersebut. Tuh, yakinlah bahwa ketika Anda bisa bermimpi, Anda pasti bisa mencapai. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu terkait dengan beasiswa. Ketika ada misalkan LPDP mengumumkan bahwa mulai tanggal 1 Mei sampai 1 Juni misalkan telah dibuka beasiswa. Dari situ pelajari apa yang menjadi syarat terkait beasiswa tersebut. Kemudian due date-nya kapan penutupannya. Jangan sampai mengumpulkan berkas beasiswa di injury time. Karena itu sangat-sangat berbahaya. Dikhawatirkan nanti sistemnya error, kemudian servernya down, dan sebagainya. Persiapkanlah yang matang sekali. Kemudian lihat juga coverage beasiswa tersebut, apa yang di cover, misalkan apakah SPP-nya saja, ataukah termasuk living cost, ataukah ada allowance lainnya, dan sebagainya. Juga diperhatikan persyaratannya, misalkan umur maksimal 42. Ketika kita 42, 43, yang jelas kita akan gagal. Bahasa Inggrisnya TOEFL-nya berapa? Kemudian adakah kriteria-kriteria yang disyaratkan oleh ini, kita harus memperhatikan. Ya, ini juga penting terkait dengan English Certificate. TOEFL misalnya, TOEFL yang diminta misalkan 550, 570 itu harus, itu syarat mutlak. Ketika beasiswa luar negeri misalkan disyaratkan TOEFL 550, kemudian Anda mendaftar dengan TOEFL 540, pasti tidak akan dibantu untuk ke
sesi berikutnya. IELTS rata-rata 6 sudah bisa untuk mendaftar. Yang terakhir juga yang ada namanya Duolingo. Ketika pandemi otomatis beberapa IELTS center itu tutup, maka ada solusi yaitu yang ditawarkan menggunakan sertifikat Duolingo. Dan ini lebih mudah daripada IELTS karena biasanya cuma 1 jam. Kemudian biayanya juga murah sekitar 750.000. Kemudian benefit daripada Duolingo ini juga sertifikatnya 2 hari sudah jadi. Sudah ada ratusan kampus yang menerima sertifikat Duolingo. Maka sekali lagi persiapkan TOEFL, IELTS atau Duolingo. Lihat dulu persyaratan bahasa Inggris yang mereka minta. Next, terkait dengan recommendation. Anda bisa mencari rekomendasi dari pembimbing skripsi, kajub, dekan, dosen wali, politikus, agamawan, siapapun yang Anda merasa beliau adalah orang terkenal yang bisa mensupport Anda untuk mencari beasiswa. Rekomendasi ini sangat penting karena dengan rekomendasi itu pihak pemberi beasiswa akan tahu siapa Anda dan bagaimana tanggapan orang lain terhadap diri Anda. Oke. Yang kelima adalah ketika ditugaskan membuat essay, perhatikan juga ini terkait dengan grammar. Jangan sampai Anda menulis apa yang akan Anda lakukan setelah selesai studi, Anda menggunakan grammar past tense, dan itu sangat fatal sekali. Coherence and cohesion juga sangat penting. Runtutkan kalimat satu dengan kalimat lain akan sangat saling ada terkait. Terus juga ketika menulis essay, tulislah sejujur-jujurnya. Jangan sampai yang terlalu bombastis, jangan sampai terlalu yang ilogik ya. Tulis apa adanya, jujur, sampaikan saja apa keinginan Anda, apa motivasi Anda, apa yang Anda akan berikan ketika selesai studi ke negara Anda, dan lain sebagainya. Oke, ini nomor 6 yang jelas, KTP bisa, paspor juga bisa. Kemudian, contact the university, misalkan Anda kurang ragu terkait dengan jurusan yang Anda pilih, silahkan menghubungi pihak universitas yang Anda tuju, kemudian apa-apa saja yang disyaratkan khusus terkait dengan LOE yang mereka bisa berikan. Dan ketika Anda kontak university ini biasanya juga akan diminta oleh pihak pemberi beasiswa bahwa apa yang sudah kita lakukan so far terkait dengan beasiswa tersebut. Yang nomor 7 ini tidak wajib, tetapi biasanya ketika kita punya semacam ini, kita akan lebih siap untuk menghadapi interview. Kenapa? Karena ketika interview, ketika akan ada pertanyaan terkait dengan kampus kita sudah siap apa yang akan kita ambil, kemudian dosennya siapa saja, spesifikasinya apa, mata kuliahnya apa, dan keunggulan daripada jurusan yang akan kita pilih di sana itu apa, dan sebagainya. Yang ke-8 adalah, ini sangat penting juga, silahkan menghubungi alumni penerima beasiswa yang Anda incar. Misalkan Anda ingin ke Inggris, ingin mendapatkan beasiswa dari LPDP, silahkan cari alumni Inggris yang mendapatkan beasiswa LPDP. Tanya mereka, cari informasi, bagaimana caranya. Mereka akan sangat-sangat membantu sampean. Kemudian mereka juga akan bisa membagikan pengalaman ketika mereka berhasil, ketika mereka gagal mendapatkan beasiswa. Dan dari situ saya yakin maka Anda akan termotivasi lagi, lebih termotivasi untuk mendapatkan beasiswa. Next yaitu ketika menghadapi interview itu biasanya ketika kita sudah lolos berkas maka akan dipanggil untuk interview. Hadapilah interview itu dengan tenang, pede, bukan berarti overconfident, tapi pede aja bahwa tunjukkan pada mereka bahwa Anda layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Dan yang terpenting adalah ketika menjawab pertanyaan dari mereka, jawab dengan jujur. Ketika kita tidak jujur, mereka pasti akan bisa mendeteksi. Karena rata-rata interview ada 2, yang pertama dari akademisi, yang berikutnya adalah dari psikolog. Ketika kita berbohong ketika saat interview, maka mereka akan bisa mendeteksi. Oh, anak ini ternyata bohong. Yes. Nomor 10 juga sangat penting. Misalkan Anda ingin ke luar negeri bisa mendaftar LPDP, AAS, Fulbright, dan sebagainya.
Ketika mendaftar lebih dari satu, maka ibarat kita menjaring ikan, kita punya jaring lebih dari satu, punya kail lebih dari satu. Ada lebih banyak yang kita harapkan. Kalaupun toh nanti ditakdirkan keterima lebih dari satu, tinggal istiqoroh, pilih yang mana, itu yang terbaik untuk pilihan dari Allah. Ya. Menuliskan CV juga penting, tulis terkait dengan nama, alamat, pengalaman kerja. Ini juga sama seperti essay, sama seperti itu. Tulis dengan jujur, nggak usah bombastis, apa adanya saja. Yang penting adalah jujur. Kalaupun punya pengalaman organisasi, misalkan jadi ketua organisasi 3, ya terus 3 aja, nggak usah dijadikan 5 atau 10. Oke. Berikutnya adalah doa dari kedua orang tua. Sangat penting sekali. Jangan sekali-kali melamar beasiswa ketika bapak atau ibu sampean melarang untuk kuliah ke luar negeri. Tunggu saja ketika mereka sudah ridho, mereka sudah mengikhlaskan sampean ke luar negeri, silahkan daftar. Tapi kalau orang tua belum mengizinkan, jangan dulu. Karena ridho mereka itu sangat-sangat penting sekali demi mendapatkan beasiswa tersebut. Oke. Ada satu cerita terkait dengan poin yang ke-13 ini. Teman saya itu ada empat sekawan. Empat sekawan ini ketika S1 itu mereka membuat komunitas di mana dari keempatnya ini punya mimpi yang sama, yaitu pengen kuliah ke luar negeri. Walaupun tidak bisa berangkat bersama-sama, tetapi dari 4 orang ini semuanya bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Makanya membuat komunitas semacam ini sangat-sangat penting sekali. Akan menjaga motivasi sampean. Bagaimana mendapatkan suatu beasiswa. Ketika satu dari komunitas misalkan ada 4 orang, yang satu sudah dapat, yang satu sudah dapat, tinggal 3 ini gimana? Terus kita akan termotivasi dengan mempunyai komunitas semacam itu. Oke, ini juga sangat penting sekali. Ketika daftar beasiswa, kemudian satu kali gagal, Anda sudah menyerah, itu namanya Anda kurang kuat. Ya. Ada yang sampai 5 kali baru berhasil, 6 kali baru berhasil, itu tunjukkan ya. Jangan sampai melamar beasiswa ke luar negeri khususnya. Satu kali kemudian sudah gagal, besoknya lagi ada kesempatan yang ada sudah nggak mau lamar, jangan. Ya. Lamar terus sampai mendapatkan. Dan buktikan bahwa ketika Anda punya mimpi kuliah ke luar negeri, 4-5 tahun, bahkan 10 tahun berikutnya pasti akan tercapai. As far as you convinced with yourself. Ya. Kemudian ketika gagal, cari kelemahan Anda. Oh, kenapa saya kemarin gagal? Kira-kira di mana gagalnya? Nah, dari situ perbaiki dan daftar lagi. Yes, ini yang terakhir. Bagaimana cara kita merayu Allah. Setelah proses semuanya kita jalani, sudah daftar, tinggal menunggu kita rayu Allah dengan memperbanyak riyadhah batiniyah. Dengan wiridan, dengan memperbanyak sholawat, dengan apapun yang sampai merasa bahwa itu bisa mendekatkan diri Anda kepada Allah. Yes. Kalau ada kemauan, pasti akan ada jalan. Siapa yang berusaha pasti akan mendapatkannya. Ini beberapa profil orang-orang yang saya mintai tipsnya. Di Australia, ini di Australia, Jepang, Australia juga. Terakhir, terbanglah yang tinggi untuk meraih mimpi. Yakinlah bahwa Anda bisa mendapatkannya. Jangan takut gagal, jangan takut nggak berhasil, yakinlah ketika Anda mencoba pasti akan ada jalan untuk mencapainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.